satu proyek tuh butuh berapa lama Pak? Kira-kira ini biar teman-teman kalau mau cari kontraktor mau bangun rumah itu bisa ngira-ngira Pak. Contohnya kadang yang orang nggak ngerti itu rumah saya satu lantai ini mau saya jadikan 2 lantai kan berarti cuma bayar setengah. ngerenov rumah 6 kali 12 satu lantai jadi 2 lantai. Dikali kisaran berapa Pak? Oke, sekarang kita sedang melanjutkan perjalanan menuju ke proyek di Rungkut, teman-teman. Yoi. Tadi kita sudah melihat banyak detail-detail, nanti akan kita review waktu proyeknya jadi ya Pak Calvin. Wah, Ya. Siap. Nah, Pak Calvin balik lagi nih bicara tentang kontraktor sedikit-sedikit tadi ya, nyambung Siap. tadi. Kalau sekarang saya tanya budget Pak, kalau orang mau bangun rumah itu perlu siap-siap budgetnya itu sekitar berapa Pak? Kalau satu lantai per meter, kisaran aja Pak, range aja ya. Kalau 2 lantai range around berapa gitu, jaga-jaga. Kalau mau bangun itu agak fleksibel sebenarnya lo ya. Kalau mau dari 4 juta itu bisa. Tergantung material yang dipakai, finishing yang dipakai itu apa. Kalau satu lantai lo ya. Kalau 2 lantai itu mostly kebanyakan udah mulai mahal lah. Soalnya 2 lantai itu dari lantai satunya pun fondasinya udah gede. Oke. Terus tambah lagi cor lantai 2. Standar saya kan kontraktor beda-beda. Kalau saya kan standarnya mau pakainya pasir Lumajang Pak. Oke, pasir Lumajang. Iya. Nggak mungkin pasir pantai. Iya nggak mungkin Pak. Cat kalau bisa yang dulu Pentalite gitu. Oke. Oh, cat itu ada levelnya ya Pak? Ada Pak, ada 3 cat. Jadi Oke. kalau ngomongin bangunan itu selalu pabrik-pabrik bikin 3 jenis, 3 kelas. Rendah, standar, sama paling tinggi. Paling tinggi. Contoh kayak misalnya Dulux tadi Pak, Dulux. yang kita sering pakai ya? Nah, yang paling murah kan sekelasnya Paragon. Oke. Yang satu pel cuma 300-400 ribu. Tengah-tengahnya itu Dulux Cadillac. Kalau Oke. Cadillac ini kan sekitar 600-700 ribu. Atasnya Cadillac ini Pentalite. Oke. Kalau Dulux Pentalite itu kan sekitar 1 jutaan. Oke. Saya lupa, maklum. Yang beli kan Jotun. Oh iya. Oh, siap. Jotun pun punya 3 kelas. Jotun Oke, semua rata-rata punya 3 kelas Iya. dan itu harganya memang agak variatif. jarak. Oke. Jotun yang isi wipe, Jota Plus itu paling murah. Jota Plus itu paling rendah. Yang tengah isi Yang wipe. saya tahu Majestic paling atas. Majestic paling atas, itu sekelas sama Dulux Pentalite. Oke. Jadi material tuh banyak. Pipa, kalau pipa sih cuma 2 ya, AW sama D. Kalau AW itu yang towable, yang kuat dengan tekanan. Kalau D itu biasanya tak buat air kotor karena nggak ada tekanan. Atap pun ya semua Atau ada orang. yang 1 lapis, Iya, kayak UPVC, contoh 2 lapis. UPVC pun merek rooftop dia nyiptain 2, satu 2 layer, satu layer, satu yang murah, satu yang mahal. Oke. Alderon pun sama, satu yang tebel, satu yang tipis. Jadi kalau kita simpulkan bicara budgeting Pak, sebetulnya yang wajar itu kalau satu lantai kisaran di 4 jutaan mungkin. Iya. Kalau 2 lantai katakanlah 5 sampai 6 juta, tergantung Benar. speknya. Benar. Jadi jangan sampai teman-teman kalau bangun terus tergiur cuman dari RAP murah-murah doang. Benar. Kebetulan standar saya di 5 sampai 6 jutaan Pak, karena saya nggak mau cari murah-murah. Oke. Bukan Terus, karena saya sok-sokan, nggak, cuman saya mana ya sama klien nih. tapi memang terakhir kali yang seperti kita tahu sendiri lah ya. Ada yang pakai kontraktoran, tukang murah, nah ternyata tulangan besinya spiral. Spiral jauh, bro. Viral jauh. Terus setelah Anda cek kan ternyata dak cornya pecah semua sudah. Iya betul. Nah, itu coba kalau diteruskan mungkin tidak lama lagi orangnya pindah rumah lagi. Nah, maksudnya bangun rumah itu kan buat uang kecil ya. Satu buat uang kecil. Yang kedua itu prosesnya kan lama ya kan. Oke. Masa iya kita mau waktu tunggu kita selama minimal 6 bulan lah. Terus dipakai 2 tahun, renov lagi kan capek banget ya pasti ya. Oke. Pengalaman yang paling unik di lapangan apa Pak? Atau gini Pak, yang paling unik, paling susah lah gitu. Kayak dulu nih teman saya ada, dia ikut waktu ngerjakan di salah satu proyek itu ternyata ada penampakan Pak. Oh penampakan. Ada bunyi-bunyi langkah kaki gitu. Nah, kalau Anda ini di proyek Anda ini kejadian terunggu apa Pak? Jauh ini Pak. Oh yang paling unik ini, saya pernah dapat satu rumah kan, plafonnya itu 4,5 meter. What? Itu rumah tinggal Pak? Rumah tinggal coy.
2 lantai, void gede kayak tadi Klampis. Jadi orang kalau lihat dari luar itu kayak 3 lantai. Floor to floor-nya 5 meter. Floor to floor-nya 5 meter. Plafonnya lantai 1 ke lantai 2 4,5. 4,5. Lantai 2 ke atap 4,5 plafonnya. lagi. Berarti void-nya 9-an. Yoi. Void lebih dong, berarti void-nya hampir 10 pasti. Yoi. Oh. Mungkin tuh pasti ini Pak, terinspirasi dari gereja-gereja di luar negeri. Nah, Ceilingnya tinggi-tinggi. Oh, tapi itu request dari kliennya sendiri. Jadi ceilingnya. Terus plafonnya nggak ada yang gipsum, semuanya PVC. Oke. Meskipun plafon putih nggak mau gipsum, PVC only. Kalau boleh tahu itu kliennya waktu itu range usia 20-an, 30-an atau 40-an sih. Oh, 40-an. Ya 30-40 deh. Kalau nggak salah Oke. ya. Loh, tapi di balik itu semua, Pak, dimensi rumahnya berapa, Pak? Dimensi Apa itu? rumahnya 15-40 nggak salah. Oh, masih masuk akal. Masuk akal. Lebih lucu lagi kalau rumahnya cuma 3x5 terus plafonnya 10 meter. Daripada uangnya buat beli plafon, mending buat nambah beli lahan lagi. Terus Pak, ini sekarang nih Cal IDN nih sudah proyeknya terjauh di mana, Pak? Loh, yang terjauh ya di Merauke, Pak. Oh, sampai di Merauke. Iya, tapi dulu. Dulu Sabangnya belum tapi. Belum, Pak. Belum kesampaian ya. Belum. Berarti Cal IDN ini tidak cuman menerima di Surabaya. Sekarang menerima hanya di Surabaya. Oh, sekarang hanya di Surabaya. Iya. Cuman klien-klien khusus yang by request harus keluar kota, Pak. Ya, itu yang Oke, kita mau oke. nolak tapi nggak bisa. Oke. Karena memang klien prioritas kita ya kan. Jadi ada beberapa klien yang di Bali, di Bangil, luar-luar kota lah. Itu saya sebenarnya nggak mau ngambil. Oke. Cuman kan karena klien khusus. Nah, terus sekarang kalau dari ini Pak, kita penasaran juga timnya Cal IDN ini sekarang udah berberapa, Pak? Kita bersepuluh, Pak. Oh, bersepuluh ya. Kalau bersama pekerjanya kita ber-200, Pak. Oke. Makanya tadi itu cari yang trusted, kedua yang timnya solid dan terpercaya juga Yoi, itu tadi ya. bener. Oke. Berhubung kita sudah mau sampai di Rungkut, ada pesan-pesan gak nih buat klien-klien yang lihat video ini kalau mau cari kontraktor? Waduh. Selain pesannya pasti carinya di cal.id. Selain itu, Pak. Pesan saya kalau mau cari kontraktor cari arsitek dulu ya kan. Oke. Oh iya, karena banyak yang sering salah ngira kontraktor tuh bisa desainkan juga sekalian ya. Iya. Padahal bener. kontraktor itu kan yang ngerjakan. Kalau Iya. kontraktor mengaku bisa mendesainkan, saya kerja apa? Nah, Jadi jangan seperti itu, teman-teman. iya. Yang kedua, ya cari aja yang trust ya. Cari aja yang terang. Iya, soalnya kontraktor ini kayak cari jodoh, Pak. Oke, asik. Kata-kata hari ini Pak Calvin. Wah, ikan cepat, ikan tongkol. Oh, ikan cepat, ikan tonggol. Oke. Ya udah kita aja. Oh, udah gitu aja. Oke. Enggak. Soalnya kita kan jangka panjang nih, Pak. Jadi pasti harus cari yang cocok. Soalnya hubungan selama 6 sampai 1 tahun itu kan kita harus intens. Oh, siap. Minimal maksimal 1-2 minggu sekali sudah pasti komunikasi ya kan. Ada yang klien setiap hari komunikasi itu ada. Sehari telepon 3 kali kayak minum obat ya ada ya kan. Ada klien yang sukanya curhat tanpa bahas kerjaan juga ada. Jadi make sure cari kontraktor yang cocok senyaman lah ya. mungkin lah. Jadi nggak cuma Cocok. kerjaan bagus, nggak cuma harga murah, Iya. tapi yang penting juga bisa kerjasama dengan nyaman. Betul. Baiklah, kita nanti akan lihat langsung ke Rungkut. Setelah itu kita closing langsung di sana. Oke, siap. Ya, jadi ini kita sudah di proyek Rungkut sama Pak Calvin lagi ya. Ini rumahnya sama-sama 10x20. Nah, Pak Calvin ini tadi sama-sama 10-20. Cuman kalau review sekilas menurut Pak Calvin gimana, Pak? Bedanya sama yang tadi? Kayak tadi lebih unik. Tadi lebih unik. Kalau ini lebih kerasa besar tadi katanya. Ini lebih kerasa besar. Soalnya memang lebar ya. Fasadnya itu lebar. Fasadnya los, terus juga depannya lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi, iya. Kalau secara kerumitan, Pak, lebih susah mana, Pak, yang tadi sama yang ini? Terus sisa sana tuh. Oh, lebih susah Sisa sana. ya, oke. Ya kalau boleh jujur ya, ini kelihatan lebih gede. Tapi Oke. secara keunikan lebih unik yang tadi. Nah, ini udah masuk tahap apa, Pak? Menuju ke finishing Menuju aja? ke finishingan.
Nah, ini momen dimana owner kadang-kadang sudah mulai komplain. Ini kok saya lihat progresnya makin lama ya. Oh, Nah, masuk tahap finishing. karena tahap finishing. Tahap finishing itu adalah tahap yang kita ulang-ulangi terus. Contoh, catnya nggak rapi. Kita cat lagi ulang tuh. Nah, jadi kayak Ini secara gosokannya. progres sebenarnya banyak, cuman karena kecil-kecil jadi seolah-olah tidak berprogres. Tidak berprogres. Oke. Yang kelihatan cuma ini, granit dipasang. Oh iya udah pasang granit. Ya sudah. Kalau cat plafon nggak kelihatan. Padahal bikin plafon ini lama. Cat ini plafon gelombang sedikit kita bongkar lagi, kita naikkan lagi. Ini belum cat ya Pak ya? Belum, ini baru pelamir Ini baru dasar. pelamir, oke. Yang dasar kita gosok. Sudah mau dicat dasar sih. Belakang sudah dibongkar juga. Sudah dibongkar. Belakang sudah dibongkar. Ini rumahnya juga 2 lantai teman-teman. Nah, perkiraan nih, kalau yang tadi kira-kira akan serah terima di akhir bulan ini Pak. Ya betul. Kalau yang ini kira-kira around kapan Pak? Mungkin 1-2 bulan lagi lah. 1-2 bulan lagi. Jadi mungkin kita katakan sekitar Maret ke Aprilan. Iya, ya, benar. ya. Sekitar April lah ya. Oke. Ini yang saya suka satu sih. Ruangan living roomnya gede banget. Oke. Jadi ini bentangannya 7 meter kan kemarin. Langsung los nggak rewel? Los. Ya, Pak? Kalau bicara budget ini sama yang tadi Sama kurang lebih ya. kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama. Ya, jadi dengan harga yang kurang lebih sama, itu wujudnya bisa beda banget. Beda banget. Jadi tergantung juga detailingnya balik lagi ya Pak ya. Makanya tadi kalau dihitung per meter itu nggak bisa dipukul rata karena Benar. tergantung desainnya seperti apa. Meskipun yang tadi kan kelihatannya voidnya gede di tengah. Oke. Harusnya kan irit, harusnya kan. Pemikiran orang kan gitu kadang-kadang. Tapi nggak juga. Strukturnya tetap ada, kanan kiri, depan belakang tetap ada. Tinggal dicor aja jadi ruangan sebenarnya. Ini yang habis ini kita bangun ini. Jadi tinggi sudah nih. saya Tinggi baru tahu dong. sudah. Supaya kita nggak bisa lihat Tangga. sampah-sampah sama tangga aja. Oke. Sekarang lihat ke atas coba Pak. Ini kalau ini tangganya lebih mudah dilewati Pak, karena pakai cor ya. Benar. Tidak harus atraksi seperti rumah yang tadi. Benar. Rumah Ini yang tadi cor. itu cukup mendebarkan lah untuk naik turun ini karena belum selesai. Ini event belum selesai, aman. Oh, lantai kamar sudah terpasang. Sudah. Saya juga baru tahu ini. Ini Terakhir malah kali sebelum Desember, Pak. Ini November ini, Pak. kamar mandi pun juga sudah Sudah. terpasang. Wih, saya kemana aja selama ini? Baru mandi saya bahasa. Oh, oke. Lihat. Iki ya. Oh iya, oke yang tak suruh ngisi lagi. Ini kamar anak teman-teman. Jadi Mas Aris, kamar anak. Ini ada yang kopong. Pak Calvin sedang inspeksi ya. Nah, kopong ya. Kalau yang kopong-kopong Tolong dicek. diinspeksi oleh teman-teman Cal Nah, IDN, ini kopong. terus bakal diisi Kamar anak kiri. lagi. Yang lainnya dicek sekalian. Kalau sampai kopong itu bisa apa Pak? Takutnya Gampang pecah. lepas. Oh, gampang lepas. Nanti Jadi, natnya itu kita bersihin dulu, kita injeksi lagi pakai semen oke. cair. Jadi di Cal IDN tidak akan meloloskan tel-tel yang kopong. Kalau lantai kan gampang, Hmm. nggak mungkin kopong. Dinding itu biasanya kopong, karena waktu kita masang semennya turun. Oke, terus ini kemarin cukup PR bagi pekerjanya ya, karena kamarnya ukurannya sama, tatanannya sama, plafonnya beda-beda semua. Beda-beda semua. Ini kan by request, satu anak cewek, satu anak cowok. Satu soalnya. anak cowok, betul. Oke, kamar mandi ini juga sudah kepasang. Sudah tuh. Kita terakhir lihat ke kamar utama. Ini kamar yang paling saya banggakan. Wah, mengapa demikian? Oh, tilenya pun sudah Loh. kepasang. Nah, ini agak tricky. Kemarin tuh beli tuh. Dia itu agak melaut juga. Oke. Akhirnya aku beli ini pemasang tile groutnya itu. Oke. Jadi dia dipaksa lurus. Oh, bisa gitu ya, Pak ya? Coba kalau kalian mau tahu cara pasangnya, lihat konten saya yang ini. Tips pasang granit agar rapi karya cal.idn. Oh, siap. Mas, Siap. Oke. soalnya kita tekan-tekan, kita paksa-paksa supaya agak kenceng gitu loh. Kadang tile ini merek dimanapun bisa jadi problem kadang di Iya, lapangan soalnya ya, Pak? dari mereka sendiri kan standarnya plus minus 2-3 milian. Iya, Jadi iya. kalau selama 2-3 mili nggak masalah, tapi kan 2-3 mili kecantol ya, nggak bisa dibujui. Oke. Ini tambahannya ini. Ini nanti akan di interior juga sama tim Farkonik. Oh siap, pasti keren habis. Jadi totalitas. Iya. Karena yang ini budgetnya tidak habis untuk bikin railing kaca. Jadi masih ada budget untuk membuat interior dia. Nah, Ya, tapi kan railing kaca tuh rencananya. kan keuangan klien beda. Mungkin itu dulu buat keliling
bersama Pak Calvin hari ini. Jadi sekian untuk Farkoni Go-Vlog hari ini. Jangan lupa buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang nge-build atau mau bikin kerjaan besi itu bisa ke IG-nya apa Pak? Kal.id dan metalworks.id. Nah, jangan lupa teman-teman buat like, komen, sama subscribe juga. Wes. Nah, jadi teman-teman yang mau tanya-tanya boleh tulis di komen atau mau langsung masuk ke IG-nya kita, mau tanya-tanya apapun boleh kecuali tanya silsilah keluarga. Nggak penting. Ya. Sekian dulu, sampai ketemu di Farkoni Go-Vlog dan konten-konten review lainnya. Goodbye. Goodbye.